Tears from Tears from Pertolongan datang. Sudah lebih dari 1 minggu Nada tidak pernah lagi muncul di kafeteria. Pintar juga kau, Radit. Apa kini aku sudah tidak punya harapan lagi ya dengannya? Sebaiknya aku menelpon Radit dulu. Aku harus memastikan bahwa Nada sekarang aman dengan Radit. Kalau memang Nada sudah aman dengan Radit, mungkin aku akan ikhlas melepas Nada bersama Radit. Dimas memang selalu datang ke kafeteria setiap hari, menunggu Nada. Tapi sudah seminggu ini, Nada tidak pernah lagi datang ke sana karena Radit setiap hari menjemputnya pulang kuliah. Pakai jatuh segala lagi handphonenya. Dimas selalu meminggirkan mobilnya untuk mengambil handphone yang terjatuh. Saat ini, posisi Dimas sedang menyetir di jalan hendak menuju ke apartemennya. Tunggu. Sedang apa orang-orang itu ya? Ada cewek. Sepertinya aku kenal. Klek. Dimas langsung keluar dari mobilnya setelah mematikan mesin dan mendekat ke arah kerumunan para laki-laki yang sedang mengelilingi seorang wanita. Tolong, jangan sentuh aku. Nada. Dimas yang menyadari bahwa wanita yang dikelilingi para pria itu adalah Nada, langsung bergegas mendekat untuk menolong Nada. Buk. Tak pakai menunggu lagi, Dimas langsung memukuli kerumunan pria yang ada di sana. Siapa lo berani macam-macam? Satu orang sudah menodongkan pisau kepada Dimas. Melepasin tuh cewek, pinta Dimas kepada seorang dari mereka yang lengannya sudah memegang leher Nada dengan pisau. Pergi lo, kalau masih mau hidup. Emang lo Tuhan bisa nentuin gue kapan hidup kapan mati? Majulah satu-satu sini kalau gentle. Kalau lo kayak ayam beraninya keroyokan, sini maju semua. Gue adepin lo semuanya. Tangan Dimas sudah memanggil-manggil mereka untuk datang. Dan buk. Baku hantam akhirnya terjadi 4 lawan 1. Dimas sendirian dan berusaha untuk mengalahkan 4 orang yang mengerumuninya. Untuk awal, kondisinya imbang. Tapi di pertengahan, 4 orang ini sudah mengalami kelelahan dan mereka tidak bisa lagi mengejar kekuatan Dimas yang masih fit untuk mukulin mereka. Berhenti. Kalau lo nggak berhenti, cewek ini gue habisin sekarang juga. Ancam seseorang yang sudah memegang pisau dan sudah mengarahkan pisau kepada leher Nada. Habisin aja. Gue nggak peduli. Lagian juga gue nggak kenal sama dia siapa. Buk. Final touch dari Dimas akhirnya dapat menyelesaikan 4 orang keok. Klik. Dimas selalu mengambil foto 4 orang itu dan kemudian mengarahkan handphonenya kepada seseorang yang sedang memegang leher Nada. Klik. Gue udah dapat foto lo semua ye. Lo mau kabur kemanapun di seluruh Indonesia Raya gak akan bisa lepas. Jangan maju, atau gue habisin nih cewek. Ancam seorang lagi yang masih memegang Nada, tapi sudah ketakutan karena Dimas masih terus saja maju dan tidak peduli dengan ancamannya, walaupun dia sudah menodongkan pisau kepada Nada. Lo mau tusuk dia? Tusuk deh. Hahaha. Dimas tergelak tawa dan berjalan semakin dekat, membuat orang itu ketakutan dan menjatuhkan pisaunya. Lalu lari terbirit-birit meninggalkan 4 orang temannya yang sudah tak sadarkan diri. Nada hampir terjatuh lemas di lantai apabila Dimas tidak memegang tangannya. Ayo cepetan masuk mobil sebelum mereka semua sadar, seru Dimas agak berbisik sambil membantu Nada untuk berjalan ke mobilnya. Klek. Dimas sudah menutup pintu mobil dan brum, tancap gas sekencang-kencangnya dari lokasi kejadian. Kamu gak apa-apa? Tanya Dimas yang melihat Nada sudah menangis panik saat di mobilnya. Aku gak apa-apa. Dimas, tolong telepon Radit. Dia pasti nyariin aku sekarang.
Nada sudah memohon kepada Dimas sambil menangis sesenggukan karena memikirkan Radit. Ini semua terjadi pasti karena aku meninggalkannya. Tuhan telah menghukumku dengan hampir menghancurkan hidupku karena aku meninggalkannya. Aku sudah salah banyak pada Radit. Andaikan aku tadi gak pergi meninggalkannya dan rela menurunkan egoku untuk mendatanginya ke dalam mobil, tentu tidak akan ada terjadi seperti ini. Dan mungkin aku bisa bicara dengan Radit dari hati ke hati, menyelesaikan masalah kami, tidak dengan membuat keributan seperti ini. Aku juga sudah hampir membahayakan janinnya. Lirih dalam hati Nada, merasa bersalah telah menyakiti Radit. Kamu berantem lagi sama Radit? Tanya Dimas mencoba memberanikan diri untuk mencari informasi. Nada menggelengkan kepalanya. Aku meninggalkan dia. Aku sudah membuatnya sangat marah. Hah? Memang apa yang terjadi? Dimas mengernyitkan dahinya, seakan menunggu penjelasan lebih detail dari Nada. Akhirnya Nada menceritakan semua masalahnya dengan Radit, mulai dari sikap Radit yang berubah kepadanya selama seminggu ini. Nada juga menceritakan kepada Dimas bagaimana Nada menyinggung Radit tentang Viola. Kemudian Radit pergi ke dalam mobil, dan Nada bukannya meminta maaf kepada Radit karena telah menyinggungnya, justru meninggalkan Radit melalui jalan belakang restoran dan memberikan cincin pernikahan mereka kepada pemilik restoran. Nada juga menceritakan kepada Dimas kekesalannya, sehingga tidak memikirkan sama sekali tentang bayi yang ada di dalam kandungannya, dan pergi dengan berjalan kaki di tengah malam, hingga Dimas menolongnya. Dimas menghela nafas setelah mendengarkan semua yang dikatakan oleh Nada. Dimas belum langsung menanggapinya. Dimas lebih dulu memikirkannya matang-matang. Jadi sekarang Viola sudah tidak tinggal di rumah itu lagi. Nada mengangguk. Jadi kalian tinggal di rumah berdua tapi tidak tinggal dalam satu kamar. Dan Radit tidak pernah mendatangimu setiap malam seperti sebelum-sebelumnya, bukan? Nada mengangguk lagi. Lalu tadi kau menyinggung Radit tentang Viola, dan Radit sangat marah sekali hingga meninggalkanmu ke mobil? Iya. Kali ini Nada mengangguk dan menjawab. Harusnya kamu tahu kalau Radit itu benar-benar mencintaimu. Kenapa sih kalian sulit banget untuk akur satu sama lain? Dimas menjadi gemas sendiri dengan perlakuan Nada dan Radit. Apa? Kamu bilang dia mencintaiku? Ngomong apa sih dia? Radit bahkan tidak pernah sama sekali mengatakan kalau dia mencintaiku. Gumam Nada di dalam hatinya, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya dari Dimas. Dimas mengangguk. Radit sangat mencintaimu, tapi sepertinya masih ada yang mengganjal di dalam dirinya, yang membuatnya tidak mau mengatakan perasaannya kepadamu. Dimas yang sudah lama mengenal Radit tentu saja tahu bagaimana sikap sahabatnya. Hah? Mencintaiku? Hahaha. Nada tergelak tawa, seakan tidak mempercayai apa yang baru saja dikatakan oleh Dimas. Kau boleh mempercayaiku atau tidak, tapi aku yakin 100% kalau Radit sangat mencintaimu. Kau sudah sangat melukai dirinya. Radit juga mungkin sudah sering melukaimu. Tapi itu semua terjadi karena kalian tidak pernah mau menurunkan ego kalian. Dimas bicara sambil membayar tiket parkir masuk ke dalam kawasan pantai. Kita ke pantai yang waktu itu. Tears from Tears from Saran sahabat. Nada tidak menjawab pertanyaan, justru menanyakan keberadaannya saat ini. Iya, supaya kita bisa ngobrol dengan posisi yang agak enak. Soalnya aku kurang nyaman ngobrol sambil nyetir. Gak fokus. Pikirannya terbagi antara nyetir sama ngobrol. Jadinya gak enak aja. Kita berhenti dulu di sini sebentar. Gak apa-apa kan? Tanya Dimas sambil menengok ke arah Nada
dan mengernyitkan dahinya. Nada menggeleng. Aku juga butuh ngobrol kok. Soalnya udah 1 minggu ini aku pengen banget ngobrol sama Radit semuanya. Tapi dia cuek banget ke aku. Jadinya aku gak berani ngomong apa-apa. Aku pengen protes sama sikapnya. Tapi aku takut juga kalau dia nganggap aku terlalu cerewet atau apa? Dimas penasaran karena Nada tiba-tiba berhenti bicara. Radit sering bilang kalau dia lebih tua 14 tahun daripada aku. Jadi aku khawatir kalau aku bicara macam-macam, nanti aku dibilang anak kecil sama dia. Nada pun tertunduk dan tak berani lagi bicara kepada Dimas. Hahaha. Dimas justru tergelak tawa mendengar apa yang baru saja Nada katakan. His, emang lucu ya? Dimas mengangguk. Kamu bilang balik dong sama dia, kalau digituin. Udah tahu kalau aku anak kecil, kenapa juga kamu jatuh cinta sama anak kecil? His, mana berani aku ngomong kayak gitu. Nada ngedumel kepada Dimas dan mencubit tangan Dimas. Au, sakit dong. Dimas setengah meringis karena tempat yang dicubit Nada adalah tempat yang tadi kena pukulan cukup keras dari orang-orang yang sedang mengejar Nada. Cuma dicubit segitu aja udah meringis. Tadi dipukulin orang sebanyak itu kuat-kuat aja. Protes Nada pada Dimas, yang mengira bahwa Dimas berpura-pura sakit saja. Hehehe, yang penting sekarang kita sudah sampai di pantai. Dimas sudah tersenyum pada Nada dan meregangkan otot-ototnya setelah memarkirkan mobilnya. Ayo deh, kamu mau curhat apa ke aku sini? Aku dengerin. Aku ini udah master banget kalau soal love, jadi semua saranku pasti bagus. Dimas sudah tersenyum sangat bahagia dan percaya diri di hadapan Nada. His, master love tapi jomblo. Bleh. Hahaha. Aku tuh jomblo bukan karena aku gak laku ya. Aku jomblo karena belum nemu aja yang kayak kamu. Gombal. Dikit. Mumpung yang punya kamu gak ada. Kalau ada aku udah digebukin sama dia. Hahaha. Dimas tergelak tawa, mengingat bagaimana Radit pernah memukulinya hingga babak belur. Ya udah, apa yang mau kamu ceritain ke aku? Ya, yang tadi itu aja sih. Nada tertunduk sambil kedua tangannya memegang lututnya. Apa kamu tahu kalau Radit pasti mengirim informannya untuk mengikuti kamu? Dimas membuka pembicaraan sambil menurunkan kaca jendela mobilnya, sehingga angin pantai bisa masuk ke dalam mobilnya. Nada menggelengkan kepalanya. Apa dia bakal nguntit aku? Bukan bakal lagi, tapi dia sudah pasti menguntit kamu. Protes Dimas kepada Nada. Masa sih? Nada kini menatap Dimas seakan mencari tahu kebenaran dari apa yang baru saja Dimas katakan. Dimas mengangguk lagi. Radit sangat mencintai kamu. Apalagi kata kamu sekarang Viola sudah pergi bersama laki-laki lain. Tentulah saat ini yang paling diharapkan Radit adalah kamu. Aku nggak tahu sih, tapi aku yakin Radit sudah berusaha juga untuk mendekatkan hubungannya lagi dengan Viola. Atau sekedar mencari tahu alasan Viola kenapa melakukan hal tersebut. Cuman feelingku bilang, Radit nggak akan bisa mempertahankan Viola. Mereka sudah 10 tahun menikah, dan Radit sudah sangat percaya dengan Viola. Jadi kalau Viola sampai ketahuan selingkuh, ini akan sangat melukai hatinya. Karena itu dia sangat marah padamu saat kau membahas Viola. Cinta yang tersakiti lama-lama akan menjadi kebencian yang sangat, dan ini akan sulit untuk terobati, kecuali adanya cinta yang baru. Dimas bicara panjang lebar tentang Radit kepada Nada, menceritakan bagaimana persahabatannya juga dengan Radit saat masih sekolah dulu, hingga berbisnis bareng dengan Radit sekarang. Semuanya tidak ada satupun yang ditutup-tutupi oleh Dimas. Harapan Dimas hanya satu, Nada dan Radit bisa memperbaiki hubungan mereka, dan tidak lagi saling egois. Aku bisa tenang sekarang karena Viola sudah pergi. Semoga kau tidak lagi mengecewakanku, Radit. Aku sudah berusaha untuk ikhlas melepaskan Nada, dan tidak lagi bersaing denganmu. Tapi aku akan tetap menunggunya sampai dia melahirkan, hanya untuk memastikan kalau kau akan membahagiakannya.
Setelah itu aku tidak akan pernah mengusikmu lagi. Gumam Dimas di dalam hatinya berikrar. Jadi menurutmu Radit menyukaiku? Dimas menghela nafas sebelum menjawab pertanyaan nada dan geleng-geleng kepala. Dengarkan aku ya, Radit itu menyukaimu. Bukan menurutku, tapi dia memang benar-benar menyukaimu. Apa kau paham, Nada? Dimas bahkan memberikan penekanan kepada Nada berkali-kali untuk meyakinkan Nada bahwa sekarang Nada ada di dalam hati Radit. Lalu aku harus bagaimana sekarang? Nada menggigit bibir dalamnya tak paham harus berbuat apa. Sudahlah. Dengarkan aku ya. Sekarang kita kembali dulu ke apartemenku. Lalu aku akan menghubungi Radit. Lalu kau minta maaf padanya karena kau telah kabur. Kau harus tahu, Radit itu akan luluh kalau seseorang meminta maaf padanya. Katakan saja maaf kalau kau berbuat salah padanya. Apa kau paham? Nada tidak langsung mengangguk saat Dimas mengatakan itu. Nada masih diam dan berpikir apa yang ingin diputuskannya. Aku justru menghindari kata maaf di depan dia. Aku selalu tidak mau merendahkan egoku di depannya. Dan sekarang, aku harus berkata maaf padanya. Aduh, bagaimana mengatakannya ya? Sepertinya aku harus latihan dulu. Hati kecil Nada pasrah, tak lagi berani untuk menantang Radit. Tapi untuk berkata maaf, lidah Nada seakan keluh. Nada, kau belum menjawabku. Katakan padaku, kau mau tidak melakukan apa yang tadi aku sarankan padamu? Apa iya? Aku harus meminta maaf padanya. Nada menggigit bibir dalamnya, dan dengan wajah cemas penuh harap kepada Dimas untuk memberikan solusi lainnya. Dimas mengangguk. Cuma itu satu-satunya cara untuk meluluhkan Radit. Dia selalu lemah dengan kata maaf. Dan kau harus ingat ya, suatu saat kalau Viola kembali, jangan biarkan dia mendekati Radit. Jangan biarkan dia meminta maaf kepada Radit. Dimas baru sungguh-sungguh kali ini mengingatkan Nada, bahkan wajahnya sudah sangat serius, dan kata-katanya penuh dengan penekanan. Nada mengangguk. Ingat kata-kataku. Jangan cuma mengangguk saja. Kau benar-benar paham kan? Aku harus mengulangi ini karena ini sangat penting untukmu nanti. Iya, aku paham. Nada sudah tersenyum dan mengangguk mengerti semua arahan Dimas. Bagus kalau kau sudah paham. Kita sekarang kembali ke apartemenku dulu ya. Aku akan segera menghubungi Radit dari apartemenku. Tears from Tears from Masa bodoh dengan masa lalu. Nada mengangguk setuju. Tapi bisa nggak kita mampir ke gerai KFC dulu? Mau beli ayam lagi? Nada mengangguk antusias. Aku sudah lapar sekali, karena orang-orang tadi yang hampir saja berbuat jahat padaku, membuat tenagaku jadi habis, dan sekarang perutku sangat lapar. Keluh Nada pada Dimas, dengan wajahnya yang sudah menunjukkan sangat kelaparan. Tenang aja, nanti aku mampir ke KFC kamu, mau beli ayam sebanyak apapun juga silakan. Hihihi, makasih ya. Nada sudah tersenyum sumringah dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Dimas, lalu melanjutkan lagi kalimatnya. Tapi aku pinjam dulu uang kamu ya. Nanti aku minta Radit buat ganti uang kamu. Hehehe. Haduh, Radit, istri lu udah kayak bocah banget dah ah. Dimas teriak di dalam mobilnya karena sudah gemas sekali dengan permintaan Nada dan wajah Nada yang sudah sangat imut memohon kepadanya untuk ayam KFC. Siapa bilang kalau aku bocah? Aku sudah kuliah tingkat 3 loh. Nada mencibir pada Dimas, tak ingin lagi dikatakan bocah. Hei, apa kamu lupa? Aku itu seumuran sama Radit.
Usiaku itu sudah 14 tahun bedanya sama kamu. Jadi menurut aku, kamu itu bocah. Karena waktu aku umur 14 tahun, kamu tuh masih orok. Giliran Dimas yang mencibir kepada Nada. Kamu tuh yang gak ada bedanya sama temen kamu. Dasar dua manusia aneh. Gerutu Nada kesal sekali kepada Dimas. Hahaha, udah tahu kalau aku aneh, sahabat aku aneh juga. Ngapain kamu deket-deket sama aku, sama sahabat aku, sampai nikah lagi sama sahabat aku? Celetuk Dimas skenanya kepada Nada, yang membuat Nada semakin geram kepada Dimas. His, kamu juga yang ngejar-ngejar aku. Lagian juga, aku tuh gak bakalan nikah sama dia kalau misalkan... Nada tidak lagi melanjutkan kalimatnya, dan langsung diam 1000 bahasa, seakan tak ingin lagi membahas candaan mereka berdua. Kok diem? Gak apa-apa, jawab Nada singkat. His, aku kan sahabat kamu. Jujurlah sama sahabat sendiri. Aku gak apa-apa, cuma tadi aku hampir salah bicara aja. Nada tersenyum pada Dimas. Ya, tolong ambilin di laciku dong tempat kacamataku. Dimas panik dengan penglihatannya yang bermasalah. Iya, kamu tumben gak pakai kacamata? Aku pakai lensa kontak ini, tapi kok kayaknya buram ya? Sebentar kita berhenti dulu ya. Aku membuka lensa kontaknya, terus mau ganti pakai kacamata aja. Akhirnya Dimas berhenti dulu ke pinggir dan membuka lensa kontaknya, sedangkan Nada membuka laci di depannya untuk mengambil tempat kacamata Dimas, lalu menyerahkannya pada Dimas. Ini Nada mengambil sesuatu di laci mobil Dimas yang sangat familiar baginya. Kamu serius amat liatin apa sih? Dimas mengernyitkan dahinya, lalu melihat ke arah mata Nada menatap. Foto ini, Nada tidak melanjutkan kalimatnya, hanya menunjuk kepada foto yang ada di dalam laci dashboard milik Dimas. Oh, foto itu. Hahaha, itu foto pengesahan perusahaannya Radit loh. Itu perusahaan pertama yang Radit bangun saat dia pulang dari London. Dia berusaha banget buat bangun perusahaan itu, sampai jatuh bangun tetap dilayaninya. Dan perusahaan itu menjadi perusahaan besar sekarang. Tapi sayangnya, perusahaan itu dijegal oleh keluarganya sendiri. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan Radit, supaya Radit mau menikah dengan seseorang dan memberikan keturunan dari benihnya sendiri. Dimas menceritakan sebuah foto di mana di situ ada Radit bersama dirinya dan Ando dan latar belakang sebuah perusahaan telekomunikasi. Oh Tuhanku, wajah ini sepertinya gak asing lagi. Ternyata orang itu ada di sampingku selama ini. Aku ingat sekali nama perusahaannya. Pantas saja dia melihat semua kertas-kertas itu sangat serius saat kami di rumah ayah. Ternyata dia adalah orangnya. His, apa-apaan aku ini? Kenapa selama ini seperti tak mengenalinya? Memalukan sekali. Aku sama saja menyatakan cintaku pada Radit secara terang-terangan. Nada yang menyadari bahwa foto Radit yang masih berusia 24 tahun itu sangat mirip dengan orang yang membantunya membetulkan sepeda, membuat Nada yakin bahwa Radit adalah pria itu. Detak jantung Nada berdegup kencang. Ada rasa bahagia karena orang yang dinikahinya adalah cinta pertamanya. Ada rasa sedih karena hubungannya dengan Radit saat ini sangat complicated. Dan malu ketika Nada menyatakan cintanya secara langsung kepada pembagi brosur yang tak lain adalah Radit sendiri. Semua rasa itu bercampur aduk di dalam hati Nada, membuat perasaannya bagaikan nano-nano. Nada, kok kamu diem aja sih? Dimas sudah kembali menyetir mobilnya menuju KFC. Tapi Dimas menatap Nada yang hanya diam saja memperhatikan foto yang ada di tangannya saat ini. Enggak. Kalau boleh tahu, waktu bangun perusahaan itu, apa Radit sudah menikah dengan Viola? Tanya Nada lirih. Dimas mengangguk. Radit sudah memboyong Viola ke Indonesia sejak pertama kali kembali dari London. Kenapa sih? Dimas makin kepo dan agak heran dengan sikap Nada.
Saat itu dia pasti menolongku hanya karena kasihan padaku ya. Karena saat itu dia pasti sangat mencintai istrinya, bahkan membawa istrinya sejak pertama kali kembali ke Indonesia. Sudahlah. Toh saat itu usiaku masih 10 tahun, dan aku tidak mungkin bisa membahagiakannya. Aku harusnya bersyukur, karena sekarang aku sudah dipertemukan lagi oleh takdir dengannya. Aku bisa melihat wajahnya setiap hari. Aku bisa makan bersamanya setiap hari. Bahkan setiap hari dia mengantarku ke tempat kuliah dan menjemputku juga. Kenapa aku harus memikirkan masa lalunya dengan istrinya? Toh sekarang istrinya tidak kembali, dan aku juga kan istrinya. Bagaimanapun juga, dia telah menikah denganku. Jadi aku memiliki hak yang sama dengan yang dimiliki Nyonya Viola. Ada senyum di bibir Nada yang sudah mulai menerima keadaannya. Hei Nada, kau bengong lagi ya? Apa sih yang lagi kau pikirkan? Dimas semakin penasaran dengan sikap Nada, yang hanya dia memandangi foto dan kemudian senyum-senyum sendiri. Nada menggelengkan kepalanya. Nanti tolong cepat teleponkan Radit ya, jawab Nada sambil tersenyum kepada Dimas. Dimas mengangguk. Tenang aja, aku telepon dia langsung pakai Express Cargo kalau perlu. Iya apa sih, kamu gak nyambung deh. Nada mencibir Dimas yang bicara semakin gak nyambung. Udah malam kayak gini ngantuk lah, gimana mau nyambung? Mesti nyari ayam dulu lagi. Aduh, Radit punya bini lu urus sendiri napa? Jangan nyusahin sahabat lu kayak gini, teriak Dimas lagi di dalam mobil, yang membuat Nada tergelak tawa. Kamu lucu banget sih, hahaha. Wajah Nada sampai memerah melihat tingkah Dimas yang gak ada habis-habisnya, membuatnya tertawa. Makanya, kata aku juga kalau kamu ketemu sama aku duluan, pasti kamu jatuh cintanya sama aku, bukan sama Radit, cibir Dimas kepada Nada. Ya, mau gimana lagi? Aku tuh ya, bukan jatuh cinta sama Radit dari 1-3 minggu yang lalu. Tapi aku udah mendem perasaan aku sama dia dari 10 tahun yang lalu. Tears from Tears from Sahabat lama. Hah? Jadi kamu udah mendem perasaan kamu duluan? Dimas seakan tak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Nada. Ada deh. Mau tahu aja urusan orang? Wait, mau tahu lah. Kalau ngasih taunya setengah-setengah kayak gini, mending gak usah kasih tahu sekalian. Dosa lo bikin orang penasaran tuh. Emang kamu mau aku mati penasaran, terus nanti gentayangin kamu? Jawab Dimas asal kepada Nada. Nada menggelengkan kepalanya. Males banget kalau kamu udah mati aku mesti ngeliat kamu lagi. Jangan datang-datang ke aku, gak guna. Udah cepetan cari ayamnya. Aku udah lapar terus ngantuk nih. Tuh di depan baru kelihatan gerainya. Dimas menunjuk pada pelang besar bertuliskan KFC dan membuat hati Nada begitu senang. Akhirnya sepanjang jalan pulang menuju apartemen Dimas, mereka tidak banyak lagi mengobrol. Yang mereka lakukan hanyalah sibuk dengan urusan masing-masing. Dimas sibuk menyetir mobil, sedangkan Nada sibuk memakan ayam yang baru dibeli oleh Dimas. Karena rasa lapar, Nada sudah tidak tertahankan lagi, sehingga Nada memakan sangat cepat sekali. Ayam-ayam itu sudah habis saat mereka sampai di basement parkiran mobil di apartemen Dimas. Tit. Pintu apartemen Dimas terbuka, dan Nada langsung masuk ke dalamnya. Duduk di tempat biasa dirinya duduk, yaitu di sofa tamu. Tunggu sebentar ya, aku mau ganti baju dulu. Dimas bicara sambil melangkah ke arah kamarnya. Jangan lupa teleponin Radit ya. Aku khawatir banget dia cari-cari aku gak ketemu. Nanti dia stres sendiri. Nada yang juga panik memikirkan Radit mengingatkan Dimas sekali lagi supaya tidak lupa. Siap, beres. Nanti aku hubungin dia. Aku harus persiapkan dulu semuanya sebelum aku hubungin Radit.
Radit pasti sudah sangat emosi karena kamu ada lagi di apartemenku. Gumam Dimas di dalam hatinya, dan kepalanya sudah sangat sibuk sekali memikirkan alasan yang dapat diterima Radit karena membawa Nada ke dalam apartemennya. 15 menit Dimas habiskan untuk membersihkan dirinya dan juga mengkompres wajahnya yang sedikit lebam karena habis kena pukul tadi. Dimas segera mengambil handphonenya untuk menghubungi Radit. Tapi, ting tong. Belum sempat Dimas mencet nomor Radit, suara bel sudah berbunyi. Klek. Baru ditinggal 15 menit mandi, udah tidur di sofa. Seneng banget sih kamu tidur di sofaku. Hahaha. Dimas yang baru saja menutup pintu kamarnya tertawa kecil, melihat Nada yang sudah tertidur di sofa, dengan posisi yang sama seperti saat Nada tidur di apartemennya dulu. Ting tong. Gak sabaran banget sih. Dimas sudah geleng-geleng kepala, menebak siapa yang sudah datang ke apartemennya. Klek. Dimas segera keluar dan menutup pintu apartemennya dari luar setelah membuka pintunya dan menaruh jari telunjuk di bibirnya, menandakan pada orang yang baru datang ke apartemennya untuk tidak berisik. Jadi dia hubungin lo. Radit sudah memegang kerah baju Dimas dan bersiap untuk memukul wajah Dimas. Wait. Dimas menangkis pukulan Radit, lalu melanjutkan kalimatnya. Easy man, gue bisa jelasin semuanya. Senyum Dimas ke Radit sambil memberikan foto di handphonenya orang-orang yang tadi dipukulinya, dan ada yang hampir kena tusuk pisau di lehernya. Loh, Radit tidak melanjutkan kalimatnya. Hanya dia menatap layar handphone Dimas. Lo hutang nyawa 2 kali sama gue, men. Kalau handphone gue nggak jatuh, gue nggak bakalan berhenti di tempat itu. Dan gue nggak bakalan tahu gimana nasibnya Nada di sana. Tuhan masih nolongin dia, men. Mau sampai kapan sih lo berdua berantem kayak gini terus? Mau sampai kapan lo mau nyoba buat ngebunuh dia? Istri lo Viola udah nyoba buat menenggelamkan dia waktu gue datang ke rumah lo. Dan sekarang lo hampir bikin dia dipakai sama 5 orang bergilir. Sebenarnya lo maunya apa sih? Gue udah bilang sama lo, kalau emang lo gak sayang sama dia, lepasin dia. Gue bersedia buat nampung. Kalau emang lo sayang sama dia, kenapa lo gak coba buat nurunin ego lo sih? Dia masih kecil, men. Usianya hampir setengah di bawah kita. Coba lo pakai cara lain buat nenangin hati dia. Dimas bicara dari hati ke hati dengan Radit di apartemennya, masih sambil menunjukkan foto Nada yang sangat ketakutan saat orang-orang yang tadi ditemui Dimas mencoba berbuat yang tidak baik padanya. Untuk beberapa saat, Radit hanya diam dan tidak mengatakan satu kalimat pun. Jantungnya masih berdetak kencang melihat foto yang baru saja ditunjukkan oleh Dimas. Tentunya Radit juga merasa sangat bersalah dan membenarkan apa yang dikatakan Dimas. Makasih ya lo udah nolongin dia. Tadi gue benar-benar kebawa emosi. Radit sudah tidak lagi emosi kepada Dimas setelah tahu apa yang terjadi kepada Nada. Yang ada sekarang adalah perasaan hutang budi karena pertolongan Dimas. Udahlah, gak usah dipikirin lagi. Dimas menepuk lengan Radit dan tersenyum kepada Radit. Masuk ke apartemen gue yuk, kita minum dulu. Lagian dia juga baru tidur. Tunggu aja 2-30 menitan lah, atau sejaman. Biar dia bisa istirahat dulu baru lo pulang. Soalnya tadi gue tinggal baru 15 menit dia udah ketiduran. Kayaknya dia benar-benar kecapean. Saran dari Dimas yang diaminkan oleh Radit. Dan kemudian, keduanya masuk ke dalam apartemen Dimas. Radit yang melihat Nada sedang tidur, meminta selimut kepada Dimas, lalu menyelimuti Nada. Kemudian Radit berjalan ke balkon menemui Dimas yang sedang menikmati minumannya. Habis kejadian tadi dia udah nguber-nguber gue buat hubungin lo, Dit. Tapi sengaja gue tahan dulu. Gue ngajak dia ngobrol dulu, supaya kejadian kayak gini gak keulang lagi nantinya. Ucap Dimas setelah menenggak minumannya. Tadi emang salah gue sih. Gue akuin, tadi gue kebablasan. Kemarahan gue sama Viola gue lemparin ke dia semua. Radit cukup gentle untuk mengakui kesalahannya. Dan kemudian Radit menceritakan semua yang telah terjadi antara dirinya dan Viola. Dan juga perasaannya terhadap Viola.
termasuk hubungannya dengan Nada. Mereka berdua larut dalam obrolan antara dua orang sahabat lama yang saling pengertian dan memberikan saran kepada sahabatnya yang sedang mendapatkan masalah. Awalnya, obrolan itu adalah obrolan serius, dan setelah masalah terpecahkan, Radit sudah menjadi semakin lega. Obrolan itu berubah menjadi obrolan dengan ada gelak tawa kembali di sana, dan tentunya membuat mereka berdua lupa waktu. Niat awal Radit hanya ingin mengobrol dengan Dimas 30-60 menit. Tapi nyatanya, dirinya terlarut untuk mengobrol lebih lama dengan Dimas. Hingga akhirnya, Radit hangover setelah mereka berdua menghabiskan lebih dari 6 botol minuman di rumah Dimas. Selamat pagi dunia. Selamat pagi Nada. Semoga hari ini menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Tears from Tears from Bisakah minta baik-baik? Hah? Di kamar siapa aku nih? Nada mencoba untuk mengingat kejadian tadi malam, dan sangat kaget melihat dirinya sudah berada di dalam sebuah kamar yang tidak dikenalinya. Oh, aku ketiduran di apartemen Dimas. Nada segera merubah posisinya menjadi duduk, dan memegang selimut dengan sangat erat setelah menyadari keberadaannya saat ini, dan mulai ketakutan. Ah, Nada sempat berteriak melihat seseorang yang tertidur di sampingnya saat ini. Tapi kemudian, Nada menutup mulutnya dengan cepat setelah menyadari siapa yang sedang tidur di sampingnya. Radit. Nada memberanikan diri mengulurkan tangannya untuk memegang rambut Radit dan mengelus rambut Radit sambil tersenyum. Aku udah kangen banget sama kamu. Udah lama banget aku gak ngeliat kamu kayak gini. Gumam Nada di dalam hatinya. Dan Nada Aprilia. Radit bicara sambil memegang tangan Nada dan membuka matanya sebelum Nada sempat untuk menarik lagi tangannya yang sedang mengelus rambut Radit. Maafkan aku karena membangunkanmu. Nada menggigit bibir dalamnya khawatir kalau Radit nanti akan marah padanya. Dan Nada Aprilia. Radit mendekat ke arah Nada dan tersenyum lalu tertawa kecil. Oh, kamu bawa alkohol? Kamu mabuk? Nada refleks menutup mulut dan hidungnya ketika Radit mendekat kepadanya, dan tercium bau alkohol yang sangat tajam dari nafas yang keluar saat berbicara. Dan Nada Aprilia, aku suka banget kalau lihat kamu kayak gini. Radit seakan tak mendengar kata-kata Nada, dan masih dalam kondisi mabuk, mencoba untuk mendekatkan dirinya kepada Nada. Kamu mabuk? Ayo aku bantu ke kamar mandi, cuci mukamu. Aku gak butuh cuci muka deh Nada, aku butuh tubuhmu. Radit yang sedang mabuk seakan tak ingin peduli. Radit menarik tubuh Nada, hingga Nada kembali dalam posisi terlentang, dan mulai menempelkan bibirnya pada bibir Nada dengan sangat kasar. Tangan Radit juga membuka satu persatu kancing baju Nada. Saat ini, Nada mencoba untuk menolaknya, tapi sulit bagi Nada melakukannya, karena Radit yang memang sudah lebih dari 2 minggu tidak pernah melakukan hubungan seperti ini. Sangat tinggi keinginannya sekarang. Lepaskan aku, kamu mabuk sekarang. Jangan lakukan apapun pada tubuhku. Kamu gak sadar melakukan ini padaku. Nada mencoba untuk mengusir Radit, tapi saat ini logikanya sangat mudah dikalahkan oleh hasrat dan keinginan Nada yang juga merindukan sentuhan Radit. Ingin hati Nada menolaknya, karena Radit melakukannya sedang mabuk, tapi jari-jari tangan Radit dan juga bibir Radit membuat Nada seakan melemah sebelum berjuang lebih. Sempitnya masih sama. Aku gak mau nyentuh kamu lagi karena kamu sudah bekas orang. Pacarmu sudah masuk ke sini juga kan? His, kamu ngomong apa sih? Udah aku bilang sama kamu kalau Dewa gak macem-macem sama aku. Plak. Tangan Radit mendarat mulus di wajah Nada saat nama itu disebutkan.
Jangan berani-berani menyebut nama itu di hadapanku. Hahaha. Kemudian Radit tergelak tawa, seakan tak sadar yang baru dilakukannya kepada Nada sangat menyakitkan hati Nada. Masih sempit, ukurannya pas banget sama untuk milikku. Licin, enak banget, hahaha. Radit seakan-akan tak peduli lagi dengan apapun. Yang dia inginkan hanyalah memuaskan keinginannya yang sudah lama tak tersalurkan. Radit bahkan tidak memperdulikan Nada yang sudah menangis karena tamparan yang sangat panas di pipinya. Nada tidak mudah untuk menangis sebetulnya, tapi entah kenapa, tamparan Radit saat ini yang sebenarnya lebih ringan daripada luka-luka yang diberikan oleh Radit dulu pada tubuhnya, membuat hati Nada sangat tersakiti, dan air matanya pun tak bisa ditahan lagi. Tubuh Nada masih merespon positif terhadap apa yang dilakukan Radit, walaupun hati Nada sudah tidak ingin melakukan aktivitasnya bersama Radit sekarang. Radit melakukan hubungannya kali ini betul-betul tanpa memikirkan perasaan Nada, hingga akhirnya dia mendapatkan kepuasan dan langsung ambruk di samping tubuh Nada. Dengan tangannya masih mendekap tubuh Nada, Radit hanya tertawa melihat tangisan Nada dengan lidahnya mencicipi air mata Nada yang mengalir di pipi Nada. Air matamu terasa asin. Aku suka dengan tubuhmu hari ini. Rasanya masih sama. Sempitnya juga masih sama. Dan yang bagian atas ini, dengan tangan Radit memegang dua puncak tertinggi Nada. Masih kenyal. Dan masih sama. Walaupun aku tahu kamu sudah memberikan semuanya kepada pacar kamu di belakangku. Dasar wanita murahan. Kau berlari dari satu laki-laki ke laki-laki lainnya dan memuaskan mereka dengan tubuhmu yang sangat menarik ini. Kata-kata Radit sebelum Radit tak sadarkan diri di samping tubuh Nada betul-betul menyakitkan hati Nada. Malam tadi, saat Radit sudah mulai mabuk, dirinya mengangkat tubuh Nada ke dalam kamar milik Dimas. Dimas sudah menyuruh Radit untuk membawa Nada pulang, tapi Radit yang sudah hangover tetap memaksa ingin menginap di rumah Dimas, hingga akhirnya mengangkat Nada pindah ke dalam kamar Dimas. Melihat sahabatnya sudah seperti itu, akhirnya Dimas mengalah dan memilih untuk tidur di sofa. Apalagi malam tadi, Radit juga sudah memaki-maki Dimas dan menunjukkan rasa cemburunya yang berlebihan saat dirinya mabuk. Berkali-kali wajah Dimas pun kena pukul oleh Radit. Jangan pergi, temani aku tidur. Kau jangan khawatir. Aku pasti akan membayarmu asal kau mau menemaniku tidur sekarang. Radit memang sudah memejamkan matanya, tapi tangannya masih berada di atas tubuh Nada. Dan ketika Nada ingin bangun untuk membersihkan dirinya, Radit memegang erat tubuh Nada, seakan sadar bahwa Nada ingin pergi dari tempat tidur. Aku tidak membutuhkan uangmu, lepaskan aku, jawab Nada yang masih menangis sesenggukan. Kenapa di saat aku ingin memperbaiki hubunganku denganmu, kau selalu merendahkanku seperti ini? Kata-katamu sangat menyakitiku. Kau benar-benar menganggapku menjual diriku kepada dewa. Dan sekarang, kau memaksa menggunakan tubuhku di saat kau sedang mabuk. Aku sangat mencintaimu, Raditya. Tapi aku tidak ingin kau memperlakukanku seperti ini. Mintalah padaku dengan cara baik-baik, dan jagalah ucapanmu. Mungkin kita bisa berdamai kalau kau melakukan itu padaku. Gumam Nada dalam hatinya. Nada tidak mengatakan ini langsung kepada Radit, karena Radit sedang mabuk, dan tak ada gunanya bicara dengan orang mabuk. Jangan pergi deh Nada, aku sangat membutuhkanmu. Aku tidak peduli kalau pacarmu itu sudah menyentuh tubuhmu, dan memasukkan miliknya ke dalam tempat favoritku dari tubuhmu. Aku ingin kau tetap di sisiku. Jangan pernah tinggalkan aku. Temani aku di sini. Temani aku membesarkan anak-anak kita. Radit tetap memegang tubuh Nada dengan sangat kencang dan seakan tak ingin melepaskannya. Radit bicara di saat Nada ingin mengangkat tangan Radit dari tubuhnya dengan kondisi Radit masih mabuk sambil memejamkan matanya. Akhirnya ada kata-katamu yang bisa menyejukkan hatiku. Walaupun kata-katamu juga menyakitiku di awal. Tapi karena kata-kata terakhirmu ini, aku akan bertahan di sini, menunggumu bangun dan menunggu penjelasan darimu saat kau sadar nanti.